Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan saya hari ini akan coba membahas ataupun sharing terkait dengan kejadian yang terjadi di Kalimantan, tepatnya di Kota Banjarmasin, terkait dengan kecelakaan, bukan kecelakaan ya, tapi mobil pemadam kebakaran menabrak masyarakat. Kita lihat videonya terlebih dahulu, baru nanti enggak ya, nanti sambil kita bahas deh videonya seperti apa. Oke? Dari rekaman video yang beredar ini bisa kita lihat, saya nggak tahu ada kejadian kebakaran di mana. Yang jelas saya bisa melihat atau kita bisa melihat adanya iring-iringan mobil relawan pemadam kebakaran. Setidaknya ada 5 mobil relawan kebakaran. Yang pertama berwarna hitam, kemudian berwarna yang mengabadikan foto ini yaitu kurang lebih kalau tidak salah berwarna hijau. Kemudian juga ada mobil lainnya yang berwarna silver, di belakangnya warna hijau, dan satu lagi mobil yang berlawanan arah berwarna putih. Dan ini bisa kita lihat betapa tidak amannya berkendara. Ya, karena apa? Karena di situ bisa kita lihat terjadi sebuah balap-balapan. Saya nggak ngerti maksudnya apa gitu ya, main kebut-kebutan seperti itu. Seyogianya ya tidak seperti itulah gitu ya, karena ketika kita menuju ke TKP itu kan tujuannya adalah untuk menyelamatkan korban. Ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami bersama, yaitu adalah prinsip 3 aman. Aman diri, aman lingkungan, aman korban. Nah, pada saat berkendara seperti ini paling tidak kita harus lakukan 2 aman tersebut, yaitu aman diri kita dan juga aman lingkungan, yaitu apa? Tim kita dan juga orang di sekitar kita. Nah, ini bisa kita lihat apa sih pentingnya gitu ya, apa sih pentingnya gitu kan sampai melakukan kebut-kebutan seperti ini, main waduh seperti mau balapan gitu sih. Saya ngeliatnya bukan seperti mau memadamkan kebakaran, tetapi mau balapan. Dan kenapa juga harus melawan arah gitu ya, kenapa juga harus melawan arah dan mengakibatkan kendaraan tersebut menjadi tidak stabil atau oleng. Dan ketika kendaraan tersebut menjadi tidak stabil atau oleng tersebut mengakibatkan kecelakaan atau menabrak sih tepatnya sih ya, menabrak pengendara motor yang sudah posisinya tuh di sebelah kiri gitu ya. Dan posisinya sebelah kiri ini motornya nggak salah, motor ini sudah minggir gitu kan, bukan dia posisinya di sebelah kanan tapi sebelah kiri dari posisinya dia gitu ya. Jadi posisi dia sebenarnya sudah tepat, sudah aman. Dan ini yang menjadi sebuah permasalahan. Artinya apa? Artinya kan ya Allah, kita lihat bahwa motornya sampai terseret, saya nggak tahu korbannya seperti apa gitu kan. Dan ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Niat kita sebagai seorang pemadam kebakaran adalah menolong, memperkecil resiko, memperkecil korban, memperkecil kerugian, tetapi ini justru malah menambah kerugian. Apa sih maksudnya? Apa sih tujuannya? Kenapa sih mesti balap-balapan seperti itu? Kerjasama aja sih, kenapa gitu ya? Apa karena pengen tampil gitu ya, seolah-olah adalah kita ini yang paling gitu ya? Nggak seperti itulah gitu ya. Dan dari kejadian ini terjadi sebuah korban tewas, dan ternyata pengemudinya menurut berita belum memiliki SIM dan ditetapkan sebagai tersangka. Itu kan malah menjadi permasalahan tersendiri. Kita menghilangkan nyawa orang lain dan juga kita bisa menjadi tersangka dan ya terganggu aktivitas kita gitu ya. Dan ini menjadi permasalahan. Nah, teman-teman semua, sebagai seorang pemadam kebakaran memang betul menjadi prioritas pada saat terjadi satu kejadian kebakaran, tapi ya nggak gitu-gitu juga Mas Bro gitu ya, nggak gitu-gitu juga, nggak balap-balapan juga, nggak kebut-kebutan juga. Kalau melawan arus pun juga harus tetap hati-hati, harus juga safety, kita lihat dari jauh berapa jaraknya. Nah, untuk itu teman-teman semua perlu adanya, kita ketahui adanya latihan dan juga pengetahuan tentang safety driving dan juga
defensive driving. Nah, apa itu safety driving? Nah, kalau kita lihat sebuah referensi safety driving itu apa sih gitu kan? Kalau safety driving itu sebenarnya lebih cenderung bagaimana kita berperilaku mengemudi yang mengacu pada standar keselamatan yang berlaku di suatu daerah atau suatu tempat atau suatu negara. Kalau di kita di Indonesia ya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Silahkan dipelajari seperti apa. Nah, tapi gini ya, safety driving ya, kita ngomongin safety driving. Ada juga yang namanya defensive driving. Nah, defensive driving itu sih apa gitu ya? Itu perilaku pengemudi yang dapat menghindarkan diri dari masalah baik yang disebabkan oleh orang lain maupun yang disebabkan oleh diri kita. Jadi beda nih. Kalau safety driving itu bagaimana perilaku pengemudi tersebut yang mengacu pada standar. Tapi kalau defensive driving itu perilaku kita sebagai pengemudi yang kita dapat menghindarkan diri dari satu kejadian kecelakaan, baik itu dari diri kita maupun orang lain. Nah, kita bahas dulu sedikit tentang safety driving. Nah, safety driving itu apa sih gitu kan? Apa sih yang harus kita ketahui dari safety driving? Yang pertama, saya ada 5 prinsip dari safety driving. Yang pertama adalah kondisi pengemudi. Ketika kita mengemudikan kendaraan, yang pertama kita harus benar-benar dalam kondisi fit. Kemudian kita juga memiliki surat izin mengemudi, punya keterampilan bagaimana kita mengemudi yang benar. Kalau mau mengemudi menggunakan motor, maka kita tahu cara menggunakan motor. Tahu cara menggunakan motor matic, motor manual, motor kopling, dan lain sebagainya. Kita tahu caranya. Kalau kita menggunakan mobil matic, mobil manual, mobil truk, mobil SUV dan lain sebagainya, kita tahu cara menggunakan itu. Kita terlatih dengan motor tersebut, mobil tersebut, kita tahu dengan tools-toolsnya dan lain sebagainya. Itu kondisi kita memahami itu. Nah, yang kedua adalah kondisi kendaraan. Bagaimana kondisi kendaraan tersebut dalam kondisi baik, mulai dari bannya harus bagus, kemudian remnya juga harus baik, bahan bakarnya oke, dan lain sebagainya. Banyak hal yang juga perlu kita tahu, spionnya ada gitu kan, kemudian kacanya nggak ngeblur gitu dan terlihat jelas, macam-macam. Itu kondisi kendaraan. Yang ketiga adalah rambu lalu lintas. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau kecepatan maksimalnya 80 ya jangan dijejak sampai 120. Kalau memang kondisinya terjadi keadaan kebakaran, cepat boleh, tapi nggak balap-balapan gitu juga gitu kan, maksudnya begitu. Jadi perlu sebuah kondisi yang memang kita harus mentaati rambu lalu lintas. Memang pemadam kebakaran prioritas, tapi nggak gitu-gitu juga ya, nggak balap-balapan juga gitu ya. Terus nanti bikin surat cinta deh gitu kan, aduh nggak ngerti deh maksudnya apa gitu kan. Ya kita lihat di DKI Jakarta kejadian kebakaran di Kemayoran itu cukup bangga gitu kan, ketika kita pulang dari kebakaran mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat, dan itu menjadi satu kebanggaan buat kita. Kemudian konsentrasi, nggak boleh minum alkohol gitu kan, nggak boleh mabuk-mabukan sehingga mengganggu konsentrasi. Kalau ngantuk ya istirahat, kalau lelah ya jangan dipaksakan gitu kan. Kalau kita perjalanan jauh paling tidak 3 jam itu kita harus beristirahat, jangan dipaksakan. Itu harus selalu konsentrasi. Kemudian gunakan perlengkapan keselamatan, ini penting. Kalau menggunakan mobil, mengendarai mobil pakai safety belt. Kalau menggunakan naik motor gunakan helm, itu yang dimaksud ya. Temannya yang di sebelah kalau naik mobil juga ingatkan untuk menggunakan safety belt gitu kan. Yang di belakang juga kalau boncengan motor juga demikian, kita pakai helm, belakangnya juga pakai helm gitu kan. Nah, itu prinsip-prinsip dari safety driving. Nah, bagaimana sih kalau yang dimaksud dengan defensive driving gitu kan. Nah, ini perlu kita ketahui juga nih. Yang pertama, defensive driving, kesadaran kita atau awareness. Jadi kita berperilaku berkendara itu kita harus sadar kita sedang berkendara ini menuju kemana, bagaimana kondisi kendaraan kita, kemudian rute yang akan kita lalui seperti apa, boleh nggak melawan arus, boleh nggak, aduh banyak hal lah. Kita harus benar-benar sadar, jangan main buta gitu ya, maksudnya seperti kacamata kuda pokoknya lurus atau harus cepet-cepetan gitu ya, sadar. Yang kedua, waspada terhadap apa, resiko-resiko yang mungkin ada.
baik itu ada kendaraan, kan kita punya beberapa prinsip lah bisa kita lihat, bisa kita ikuti, entah itu teori 4 detik, entah itu jarak berapa meter, kita bisa ikutilah hal-hal seperti itu gitu ya. Kemudian sikap attitude ini penting, attitude berkendara, sabar, disalip biarin aja gitu kan, jangan langsung terbawa emosi, kemudian jangan juga serobot-serobotan, kayak video tadi, gak enak lah dilihatnya, dan juga kita mampu antisipasi. Artinya seorang pengemudi kendaraan itu paling tidak bisa harus melihat minimal sejauh 100 meter ke depan apa yang akan terjadi, sehingga kita mampu melakukan antisipasi. Sehingga safety driving dan defensive driving adalah satu kondisi yang harus selalu kita bawa kemanapun kita pergi ketika berkendara. Oke, selamat berlatih teman-teman dan selalu jaga keselamatan. Kalau suka video ini silahkan di share, kalau nggak suka klik tombol dislike. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.